Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu. Nah, sekarang kita akan belajar IPS, materinya tentang letak geografis Indonesia dan komponen pada peta. Baik anak-anak, sebelum mulai ke penjelasan materi, Ibu berharap kalian sudah membaca buku yang sudah Ibu perintahkan tadi. Oke, kita mulai ya. Tujuan pembelajaran kali ini adalah kalian dapat menjelaskan letak wilayah negara Indonesia dan juga kalian diharapkan dapat menyebutkan komponen yang ada pada peta. Baik anak-anak, di sini Ibu punya globe. Globe ini adalah globe virtual yang diambil dari Google. Nah, pada globe ini terdapat peta Indonesia. Terlihat ya, di globe ini ada Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua. Nah, pulau-pulau yang disebutkan tadi adalah pulau besar milik Indonesia. Selain pulau besar, Indonesia juga memiliki banyak pulau kecil. Maka dari itu, Indonesia itu disebut dengan negara kepulauan atau negara maritim. Karena Indonesia memiliki ribuan pulau. Nah, anak-anak, letak Indonesia ini dapat dilihat dari letak astronomis dan letak geografis. Untuk letak astronomis dapat dilihat dari garis lintang dan garis bujur. Nah, letak astronomis negara Indonesia itu, Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Selain dari letak astronomis, Indonesia juga terletak pada letak geografisnya. Nah, letak geografis ini itu dapat dilihat dari permukaan bumi atau bisa digambarkan melalui peta atau globe. Nah, letak geografis Indonesia itu, Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Sudah paham ya sampai di sini letak wilayah Indonesia dilihat dari letak astronomisnya dan letak geografisnya. Baik, kita lanjutkan lagi. Baik anak-anak, sekarang mari kita lihat letak astronomis. Sebenarnya itu letak astronomis itu seperti apa? Kita bisa membuktikan atau melihat dari peta. Baik anak-anak, di sini Ibu punya peta wilayah Indonesia. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa letak astronomis negara Indonesia itu di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Berarti Indonesia itu dilihat dari garis lintangnya dan garis bujurnya. Kalau garis lintang itu nih yang melintang dari kiri ke kanan atau dari barat ke timur. Sekarang kalau garis bujur itu yang dari selatan ke utara atau dari bawah ke atas. Nah, yang pertama dulu ya, 6 derajat lintang utara. 6 derajat lintang utara berarti lihat dari garis lintang dan paling utara atau paling atas. Nah, ini letak Indonesia paling utara, terletak di 6 derajat lintang utara. Nah, di sini 6 derajat lintang utara. Sampai 11 derajat lintang selatan. Nah, garis lintang di selatan. Kita lihat berarti selatan di bawah. Mana nih? Nah, ini
Ini merupakan wilayah Indonesia di paling selatan, yaitu terdapat di Pulau Rote. Kalau di paling utara itu merupakan Sabang. Nah, ini garis yang kedua tadi adalah 11 derajat lintang selatan. Dan Indonesia juga terletak di antara 95 derajat bujur timur. Di mana itu bujur timur? Kita lihat garis bujurnya berarti. Nah, ini adalah garis bujur. Lalu sampai 141 derajat bujur timur. Nah, di sini 141 derajat bujur timur. Jadi ini batas Indonesia berdasarkan letak astronomi. Sudah paham sampai di sini? Kita lanjutkan ya. Oke, sekarang letak geografis Indonesia, yaitu di antara dua benua dan dua samudra. Nah, kita kembali ke globe lagi. Ini wilayah Indonesia. Kalau letak geografis berarti dilihat dari kenampakan buminya, permukaan bumi, atau bisa digambarkan melalui peta atau globe. Nah, ini kita lihat dari petanya ya. Ini wilayah Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra. Yang pertama dulu, benuanya benua apa saja? Benua Australia yang ada di bawah sini, dan benua Asia di atasnya. Lalu Indonesia juga terletak di antara dua samudra. Samudra Hindia di sini dan Samudra Pasifik. Nah, ini Indonesia. Paham ya sampai di sini letak Indonesia di antara dua benua dan dua samudra? Oke anak-anak, sekarang kita masuk ke unsur-unsur pada peta. Nah, sebelumnya pengertian dari peta itu apa sih? Oke, peta itu adalah gambaran dari seluruh atau sebagian permukaan bumi pada bidang datar dengan skala tertentu. Nah, peta itu harus memiliki unsur-unsur. Apa saja unsur-unsur pada peta? Nah, unsur-unsur pada peta itu kita lihat di sini ada judul peta. Nah, judul peta itu biasanya terletak di atas dan dengan menggunakan huruf kapital. Setelah itu ada simbol. Nah, di peta ini terdapat pada simbol nih, contohnya di Papua. Simbol ini adalah simbol dari ibu kota provinsi. Kalian bisa lihat simbol-simbolnya untuk lebih jelasnya di atlas. Lalu setelah itu ada juga legenda. Nah, ini legenda ya. Legenda itu bagian yang berisi keterangan dari simbol. Nah, ini keterangan dari simbolnya. Boleh kalian lihat atlasnya lalu dipelajari lagi, dibaca lagi petanya. Oke, selanjutnya unsur mata angin. Nih, angin menunjukkan arah utara, barat, timur, dan selatan. Unsur selanjutnya adalah garis astronomis yang merupakan garis hayal. Nih, ada garis lintang dan garis bujur. Oke anak-anak, untuk unsur selanjutnya kita lihat di peta administrasi Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya, peta itu terdapat inset. Inset itu apa sih? Inset itu peta kecil yang disisipkan dalam peta. Yang mana peta kecilnya? Tuh, yang itu yang ada merahnya. Nah, selanjutnya ada skala. Ini adalah skala pada peta. Skala itu merupakan perbandingan jarak di peta dengan jarak sebenarnya. Contohnya itu 1 berbanding 500.000. Nah, ini adalah skala dari peta Provinsi Jawa Barat. Lalu unsur selanjutnya adalah tahun pembuatan dan sumber peta. Nah, ini adalah unsur tahun pembuatan dan sumbernya. Baik anak-anak, kalian bisa melihat ke atlas ya lebih jelasnya. Oke, sampai di sini dulu materi tentang
komponen pada peta, dan letak geografis wilayah Indonesia. Terima kasih sudah menyimak videonya dengan sangat baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.